Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Mbak Agi, apa kabar Mbak Agi? Mudah-mudahan sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Alhamdulillah dan ya. semoga semua dalam keadaan Ya, sehat. Mbak Agi siap-siap untuk pindah ke IKN atau mau ikut kemah nanti bersama relawan nih tanggal 10 Mbak Agi. Iya, tanggal 10, 11 begitu ya Mas Ersu Ya, ya. ya. Jadi ya, akhirnya ya ada 500 orang lagi. Iya. Waduh, itu sudah di medsos sudah ramai. Ada yang berhitung-hitung kalau satunya 5 juta aja itu sudah sekitar 2,5 miliar begitu. Ambil Padahal ya. kalau 5 juta itu lebih lah satu Nah, orang. Ini kan ongkosnya aja berapa, ongkos terbang pulang pergi ke sana aja kan gitu, itu kan pasti mahal. Dan kalau masa relawannya Pak Jokowi dikasih 500.000 itu ya nggak pantes lah, udah 10 tahun kerja bersama dengan Pak Jokowi, nggak mungkin lah kayak pokoknya kalau 500.000 itu kan itu baru relawannya kan Mbak, kalau pengamanannya ya. segala macam, logistiknya segala macam kan pasti gede banget, dan itu pasti duit negara kan, nggak mungkin duitnya Pak, kantongnya Pak Jokowi kan yang digunakan kan. Mhm. Gitu ya. Oke, ini Iya soal iya betul. nanti kita bahas soal itu, dan kemudian soal PKB sama NU jadi ramai sekali ini ya sekarang ya, karena ternyata kemudian muncul isu akan ada musyawarah muktamar luar biasa NU gitu ya, sebagai, saya tidak Mhm. tahu apakah ini digerakkan oleh PKB atau memang ada kegerahan di internalnya NU, karena kemarin kita bahas kan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta kan justru mempersoalkan ketika NU mau cawe-cawe soal ini ya, soal pansus haji itu kan ya Mbak Agi ya, Betul justru. Nah, betul. ini menarik nanti kita bahas, karena sekarang ini udah mulai PBN udah in action gitu ya Mbak Agi ya, udah mulai manggil mantan sekjen PKB, kemudian Lukman Edi. Nah, tapi sementara kemudian kalau Lukman Edi juga dipanggil oleh KPK, ini banyak laris juga nih Lukman Edi dari panggilan gitu. Iya iya. Tapi kalau yang, KPK itu sejarahnya Mas Ersu. Jadi kalau kalau kita melihat Lukman Edi ini kan nanti kita bahas ya bagaimana latar belakangnya. Dia ini komisaris di BUMN Hmm, pemerintah dan dia hmm, sendiri juga pernah menjadi saksi di KPK ya dulu. hmm, Kemudian iya, kenapa dipilih Lukman Edi? Itu kan menarik Mas Ersu hmm, hmm, gitu. hmm. Siapakah Lukman Edi? Ya, Oke. ya. Oke, oke. Terus apalagi di luar itu yang 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 lainnya ini Mas Hersu, ini memprihatinkan sekali dan sekarang sedang viral, yaitu kasus seorang selebgram atau influencer begitu. Influencernya influencer parenting Mas Hersu. ya, Jadi ya, 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 soal ya, ya, di Depok ini ya Mbak ya. anak Mm, gitu. ya, ya, Iya, itu rame banget itu Mbak masalah. Agi. Saya dikirimin videonya, tapi jujur saya nggak tega. Saya buka sebentar aja, kemudian saya tutup. Itu serem banget. Bagaimana ada orang bisa sejahat itu sama anak-anak. Padahal kita tuh kalau lihat anak-anak itu kan lucu aja gitu wajah, bawaannya pengen ngelus, pengen meluk kan gitu kan kalau kita lihat anak-anak ya Mbak Agi ya. Mhm. Iya, kepada pet saja, kepada binatang peliharaan di Iya, rumah. sama kucing juga Iya. kayak gitu. Saya sering ketemu kucing di jalan gitu, kalau saya sapa dia kelihatannya ramah begitu, pasti saya bele-bele dulu dia. Kalau yang kan biasanya Iya, banyak tuh sama. kucing yang nggak berani kan, kalau lihat orang, nggak, orang baru nggak kenal gitu kan langsung kabur dideketin ya. Biasanya kucing kan lihat orang kita, dia menilai orang gitu, begitu kita deketin dia kabur kan gitu. Tapi banyak juga Iya. yang kucing yang masuk begitu kita belai justru langsung dia, istilah Jawa, Mhm. gelibet Aja gitu, ya. ngelibet gitu, Mhm. ngikutin kita sambil jalan. Itu pada kucing loh gitu, apalagi anak-anak gitu ya. Iya, ini luar biasa sekali ya Mas Yesu. Ini kita bahas langsung saja ya Ya, ini ya, soal silakan Mbak Agi. influencer ini. Iya, jadi ini influencer ini namanya Maita Irianti ya. Ini nama sekolahnya yang dia dirikan itu Wensen School Mas Yesu. Ini di daerah Depok. Jadi kalau kita telusur ke belakang, Depok Jawa ini Barat ya ini ya, bukan Depok di Jogja ya. betul, Oke. betul. Dan kemudian kalau kita terus ke belakang, dia pernah diwawancara oleh sebuah media, Irianti ini, dia pernah menjelaskan Mas Yesu kenapa dia membangun sekolah preschool tersebut atau PAUD ya. Nah, karena dia memiliki anak keduanya itu memiliki kelainan tumbuh kembang sehingga harus mendapatkan sekolah khusus begitu dan kemudian dia ingin memasukkan juga ke sekolah yang bermutu begitu. Ya kan ada metode Montessori begitu yang kita ketahui itu memang mempelajari soal motorik halus, motorik kasar kayak begitu kepada anak-anak pada usia tumbuh kembang. Nah, itu kata dia tinggal di Cibubur dan kemudian lokasinya ada di Cilandak. Kalau kita tahu daerah Jakarta itu memang agak jauh
jauh, dan memang sekolah seperti itu kan memang berbiaya mahal, bisa sampai 10 juta dan sebagainya. Dia menceritakan demikian. Makanya kemudian dia membangun sekolah ini, dan dia pun menjadi ini influencer parenting atau pola asuh yang baik begitu Mas Hersu. Sekarang semua akun media sosialnya baik itu TikTok, Instagram begitu sudah di take down gitu ya, sudah ditutup. Tapi beberapa orang itu sempat men-screenshot begitu, dan saya pun juga sempat melihat Mas Hersu dia apa namanya, seperti Hari Anak Nasional kemarin gitu merayakan, terus kemudian ada quote-quote manis tentang anak gitu, bagaimana pengasuhan, pola pengasuh anak. Dan yang menarik juga di situ ada foto juga anak itu, anak-anak ini anak PAUD itu biasanya ya usianya sekitar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya Mas Hersu, maksimal mungkin 5 tahun, nggak sesudah itu mereka masuk ke TK ya. Nah, itu dibawa ke DPR. Ini kan uh, sangat-sangat jarang gitu Oleh yang siapa? namanya ada fotonya Mas Hersu. Oleh Jadi Irianti ini? iya, Oleh Miss Messi ini? iya, betul. Ini berarti anak dari Wensen School itu dibawa ke sana, begitu. Itu yang membuat orang juga bertanya-tanya, dan kemudian diketahui bahwa si yang bersangkutan ini, pelaku penganiayaan anak ini ternyata adalah adik ipar dari mantan anggota DPR, yaitu Catur Sabto Edi dari Partai Amanat Nasional. Sekarang dia yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota DPR. Nah, kalau kita telusuri lagi ternyata ada salah satu media, kalau tidak salah komisi.co begitu ya, yang memberitakan bahwa dia ke Polres Depok dan kemudian mendapatkan berita bahwa yang bersangkutan ini menanyakan gitu, menelpon begitu ya Mas Hersu, entah ini siapa dia sendiri yang menelpon ataukah kakak iparnya begitu ya, atau atas nama kakak iparnya dia menelpon begitu, dengan menanyakan siapa yang melaporkan dia begitu, siapa yang melaporkan saya begitu. Nah, ini yang kemudian ramai sekali diserbu oleh netizen ya. Netizen itu mereka mengatakan kalau seandainya dia sampai bebas, ini mengacu kepada kebebasnya Ronald Tanur yang kemarin ya, anak dari Edwan Tanur. Anak dari Edwan Tanur yang juga anggota DPR, tapi kemudian sudah dipecat sama PKB sebagai anggota DPR begitu ya. Nah, netizen ini marah. Pokoknya kalau seandainya si yang bersangkutan ini, Maita Irianti ini kemudian sampai bebas, mereka tahu ini jalurnya dari mana, ini siapa yang membebaskan begitu. Jadi mereka tidak mau bahwa ini ada cawe-cawe dari anggota DPR atau dari manapun, karena kejahatannya kalau kita melihat ini luar biasa sekali Mas Hersu. Seorang ibu yang dia membuat sebuah sekolah ingin melindungi anaknya dan memberikan pendidikan terbaik untuk orang lain dengan harga yang murah, kan tadi misinya seperti itu, tapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang biadab lah begitu ya, karena ini bipolar ini orang, jangan-jangan Mbak Agi. Iya, ini kalau saya rasa ya bisa jadi ini adalah orang dengan gangguan jiwa begitu ya Mas Hersu. Iya, Jadi mana ada sih orang bisa tega sama anak-anak, dan dia sendiri punya anak sendiri yang bermasalah kan, dan gitu kan, kemudian kok dia melakukan itu. Makanya saya bilang bipolar ini punya kepribadian ganda. Di satu sisi dia care sama anak-anak, bahkan mengajarkan tadi Anda sebut sebagai influencer. Satu sisi ternyata diam-diam perilakunya di belakang layar berbeda sekali gitu ya. Tapi ini untungnya ketangkap terekam oleh CCTV ya, dan ini yang membocorkan para guru-guru di situ gitu Mbak Agi ya. Betul, yang membocorkan itu para guru di situ. Jadi kalau kita melihat dari videonya Mas Hersu, itu yang lengkap ada video dari seorang anak diperkirakan berusia 6 bulan, itu dia padahal tenang saja di atas tempat tidur begitu ya. Tapi tiba-tiba itu dia aniaya, dia injak seperti itu sehingga anak menangis. Jadi ngeri ya. Ada juga yang anak berusia 2 tahun begitu Mas Hersu, yang bahkan sudah menangis, ditutup pintunya begitu ya. Dia muncul lagi, si pelaku muncul lagi, dipeluk kakinya dan kemudian ditendang, dilempar, dibanting ke atas tempat tidur. Ini anak betul-betul menjerit gitu, yang betul-betul menangis, kesakitan dan ketakutan. Kemudian ada anak lain yang usianya lebih besar, berusaha menolong, itu pun dianiaya oleh dia anak. Dan anak ini, jadi ini si dewasa tidak memiliki hati seperti anak yang kecil. Anak yang kecil ini, yang usianya pasti mungkin 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan kurang, hanya badannya lebih besar memang dari yang 2 tahun, itu berusaha menolong anak yang 2 tahun yang menangis dan membawanya ke tempat tidur. Bahkan karena dia tidak kuat menggendong, dia seret si adik itu. Ini orang kalau melihat itu sudah betul-betul ini sadis gitu ya. Jangan sampai orang seperti ini bisa lolos walaupun dengan alasan depresi misalnya, atau dengan gangguan jiwa begitu. Karena
dia bisa berkamuflase ketika di depan kamera, dia menjadi influencer yang manis, bahkan pernah mengaku dia ini juga produsen dari skincare Mas Hersu. Sekarang kan Hmm. memang tren sekali ya produsen Hmm. Hmm. memproduksi skincare. Katanya bisa sampai 400 juta begitu omsetnya dalam 1 bulan. Hmm. Dan bahkan ketika terjadi COVID kemarin, yang lainnya itu drop begitu, dia tetap eksis. Jadi orang tidak menyangka betul ya dengan wajah ibu-ibu begitu. Kita memang betul-betul harus bisa melihat gestur dari orang, betul-betul harus bisa menilai sebelum menitipkan anak kita, dan bahkan tempat penitipannya sebetulnya kabarnya itu hanya memiliki izin untuk PAUD, bukan sebagai daycare atau tempat penitipan anak. Itu kan izinnya berbeda Mas Hersey yang seperti itu. Hmm. Gitu. Dan guru-guru di situ pun juga digaji dengan gaji yang kecil. Satu pekan itu hanya 250. Jadi dalam 1 bulan hanya sekitar 1 juta. Dan mereka akhirnya sekarang terbuka begitu karena mereka banyak sekali mendapat dukungan ya dari netizen, kepolisian sudah bekerja, KPAI juga, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga begitu. Jadi mereka berani untuk bersuara walaupun namanya tidak bersedia disebutkan. Tapi mereka selain mengerjakan untuk mengasuh anak, tapi juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi ini Oh, jadi memang nggak orang ini nggak profesional juga sebetulnya ini ya, ya, profesional sama ya, ya. Dan sekali. jika oke, ini mudah-mudahan kita mesti berhati-hati ya, bukan Ya, jadi kemudian jadi paranoid kan, terutama kayak di Jakarta ya. gini, banyak kan keluarga-keluarga muda yang tidak beruntung, dia mungkin jauh dari keluarganya, mungkin dia berasal dari daerah, Hmm. tidak punya keluarga yang bisa dititipin kan, mencari tempat ya, ya penitipan-penitipan semacam ini, dan kemudian dampaknya seperti ini kan, ini traumatis saya kira buat orang-orang pasangan-pasangan muda yang punya anak masih balita ini ya, Mbak Agi. Ya, saya sepakat Iya. itu mesti polisi harus betul-betul serius menangani kasus itu, jangan sampai kemudian kalau kejadian lagi seperti di mana di Surabaya itu yang dibebaskan dan dihukum bebas itu karena menimbulkan kematian, saya kira bukan hanya kesedihan terasa tapi kemarahan pada yang terjadi pada kita ya, karena sekarang ini kemarahan terhadap hakim itu kelihatannya juga lagi sedang tinggi-tingginya gara-gara dipicu kasus itu ya, apalagi kan kemudian ketua pengadilan Surabaya itu kan dia katanya membela diri bahwa itu orang yang baik, karena dulu pun katanya dalam kasus di Medan ketika ada kasus dia istrinya hakim itu membunuh suaminya kan dihukum mati sama dia. Lah yang itu saya baca komentarnya netizen, yang dihukum mati kan karena dia membunuh hakim, bukan karena dia bela hakim kayak gitu. Kacau. Ini luar biasa ini. Oke Mbak Agi, saya kira ini catatan kita, hati-hati untuk itu, dan mudah-mudahan saja anak-anak kecil yang tadi jadi korban itu tidak mengalami traumatik. Ya trauma Mbak, Betul. bahaya loh trauma Baik, masa betul. kecil itu, dampaknya bisa sampai besar. Banyak orang tua yang kita ketemu kok sikapnya aneh-aneh itu, begitu kita telusuri ternyata dia mengalami trauma masa kecil itu ya. Iya, Anak kecil itu betul. betul-betul harus dijaga perasaannya agar tumbuh dia menjadi pribadi yang tidak punya luka dianya ya, di apa ya, traumatik terhadap apa ini, luka di mana ini Mbak? Luka Di di kejiwaannya ya, di jiwaannya ya, di jiwanya. jiwanya. Ya. Oke Mbak Gi, Betul. kita pindah ke topik yang lain ya. Anda mau ngomongin soal yang mana dulu nih? Kalau soal Pak Jokowi, belum bosan ya ngomongin Pak Jokowi ya? Atau kita ngomongin NU dulu deh daripada ngomongin Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kagak ada habisnya Mbak Gi. Ya, Oke, kita ngomongin NU dulu ya. Jadi NU ya. ini sudah makin tahapannya sudah makin serius gitu ya Mas Ersu. Karena saat ini sepertinya PBNU kan kemarin menugaskan 2 orang jajarannya pengurus pusat gitulah, yang juga para kiai ini ya. Dan dia saat ini sepertinya menggunakan mantan sekjen dari PKB, yaitu Lukman, Edi, siapa namanya? Lukman Lukman Edi. Edi, Mas Hersu ini memang mantan sekjen dari Caimin begitu di awal-awal dulu begitu, dan ini sempat menjadi menteri sebetulnya ya, Ya, Menteri menteri PDT. Ya, ya. PDT, Menteri Daerah Tertinggal lah begitu. Jadi dan saat ini yang bersangkutan ini sebelum menceritakan apa kesaksiannya kepada PBNU begitu, ini posisinya ada dia sebagai komisaris dari PT Hutama Karya. Ini adalah BUMN karya begitu ya Mas Hersu. Dan ya tentu saja komisaris wakil, malah posisinya wakil komisaris utama sekaligus komisaris independen kalau tidak salah demikian begitu Mas Hersu. Ini posisi yang cukup penting ya kalau di BUMN karya begitu. Ya, ya. Jadi iya kita melihat latar belakangnya ini adalah orang gajian dari pemerintah juga lah begitulah ya. Nah, jadi
ini saya rasa selain Lukman Edi ini nanti akan menyusul-nyusul nih. Siapa yang pernah kecewa dengan Cak Imin, maka akan kemudian dipanggil oleh PBNU untuk memberikan kesaksian. Nah, Lukman Edi ini, Mas Hersu, beberapa kesaksiannya itu adalah seperti misalnya Cak Imin itu saat ini tuh sedang berusaha mengurangi peran dari para kiai begitu di dalam PKB. Seperti misalnya mengubah ADART begitu menurut dia yang dimana tadinya Majelis Syuro itu memiliki peran kalau ada sebuah keputusan maka ada tanda tangan Caimin dan ada tanda tangan Majelis Syuro maka ini sekarang sudah berbeda begitu kalau berdasarkan ADART ini berdasar keterangan dia ya. Selain itu juga Dewan itu Syuro tadi atau Majelis Syuro nih? Maaf Dewan Syuro Ya, kalau di PKB Majelis ya. Syuro itu PKS gitu. PKS sebutannya Ya. kalau di PKB Dewan Syuro PKB. Nah kemudian juga seperti Cak Imin yang dinilai oleh dia itu tidak transparan secara keuangan begitu. Nah secara keuangan ini misalnya laporan tentang keuangan pemilu begitu, tentang keuangan pilkada dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang dirahasiakan gitu, tidak bisa dibicarakan di dalam forum gitu. Ini penilaian dia ya, lagi-lagi penilaian dia gitu dan dia mengatakan supaya PKB ini tidak menjadi anak durhaka dari NU. Jadi dia membawa berkas dan ketika ditanya berkas itu apa yaitu berkas-berkas yang antara lain berisi tentang sejarah lah, sejarah PKB begitu. Itu Mas Ersu. Jadi ini menarik sekali nih apa yang dilakukan oleh PBNU menggunakan mantan orang dalamnya PKB begitu untuk memukul PKB. Dalam hal ini adalah untuk memukul Caimin begitu kan memang tujuan dari sudah dijelaskan oleh Saifullah Yusuf yaitu Sekjen PBNU bahwa tujuannya adalah merebut kembali PKB begitu. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya, kalau toh memang betul, katakanlah ya, ada langkah-langkah semacam itu yang dilakukan oleh Caimin, terus urusannya apa ya dengan PBNU? Kan hubungannya itu hanya historis saja gitu, dan Betul. sikapnya dari, sekali lagi saya kira pasti mudah sekali tuh teman-teman PKB nanti, loh bukannya kami seperti ini, itu kan menjalankan instruksi dari PBNU. Jadi kan ini memang Caimin menuruti instruksi dari PBNU ya, bolak-balik seperti itu kan. Kalau kita simak apalagi kemarin menjelang pemilu kan sangat tegas itu dari PBNU itu bahwa tidak boleh NU itu dibawa-bawa ke ranah politik kan begitu ya, dan dia juga akan menjaga jarak yang sama terhadap partai-partai politik, dan dalam prakteknya justru yang terjadi malah pengurus PBNU khususnya Sekjen yang membawa masalah itu ke ranah politik karena dia dukungannya jelas terhadap siapa pada calon presiden yang kemarin, pasangan siapa yang diusung, dan kan makin jelas. Dan dalam soal PKB malah terkesan banyak mereka ini coba menggembosi PKB kan gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Dan ini sepertinya jadi kayak semacam merendahkan para kiai ya. Kalau seandainya kiai itu memang sudah terdiskriminasi begitu ya, misalnya diturunkan perannya, ya mereka kan bisa protes sendiri kepada Caimin, tidak harus melalui mulut dari PBNU begitu, seolah-olah mereka tidak memiliki kuasa. Kan banyak juga di PKB itu yang kiainya kiai sepuh juga Mas Hersu, Oh ya, ya. yang ya dan mereka memiliki pesantren besar gitu yang menjadi penasehat dari Caimin yang kita melihat bagaimana Caimin kalau bertemu dengan mereka dia langsung deprok begitu kan di kakinya seperti itu ya ini memang dan kemudian juga saya melihat misalnya saat ini tapi upaya dari PBNU ini kalau seandainya tidak didukung ada cawe-cawe begitu ya tangan yang kuasa begitu yang berkuasa itu saya rasa akan sulit karena saat ini kan dengan prestasi dari Caimin membawa Ya. PKB menjadi nomor 4 dengan berapa? 16 juta 115 ribu suara begitu kan dengan sekian banyak kursi penambahan Kursinya di nambah 10 kursi Mbak di DPR RI. tambah 10 kursi ya Ya, luar biasa kalau di juga yang Jakarta di nambah daerah 2 kali lipat, dari 5 kursi iya jadi 10 kursi gitu. Ya. betul. Nah, itu kan berarti sebuah kesuksesan dia membawa PKB dan semuanya orang-orang PKB happy begitu. Begitu juga ada tuduhan bahwa dia ingin menguasai basis NU. Loh ya pastilah. Sekarang P3 saja juga ingin menguasai basis NU kan Mas Ya, Herssu. ya. Ya, itu Ya karena NU adalah kan gede banget kan, jamiahnya itu gede banget kan. Saya kira mungkin sekarang berapa juta mereka kalau klaimnya PBNU, mungkin banyak sekali, hampir separuh kali ya orang warga di Indonesia ini warga yang mengafiliasikan dirinya dengan NU. afiliasi NU. Ya. Betul. Mm-mm.
Jadi ya memang ini memang itu kerja politik yang memang harus seperti itu kan. Mereka harus apa dan orang NU sendiri begitu, kalau orang PKB ada yang ada di PBNU begitu kan. Nah, sementara yang di PBNU sendiri kan afiliasinya juga tidak selalu ke PKB, mereka bisa kemana-mana. Makanya Caimin juga pernah mengatakan, loh ini mau mengambil alih PKB, tapi kok dulu milihnya PDI, dia bilang begitu kan. Ini yang dimaksud juga menyindir kepada salah seorang pengurus begitu ya, juga kepada Saifullah Yusuf juga begitu. Jadi ini apa cara-cara yang digunakan oleh PBNU ini seperti PBNU ini seperti untuk kepentingan pribadi gitu ya. Jadi dia menuduh Caimin ini membawa PKB menjadi milik pribadi untuk kepentingan pribadinya dia, tapi sementara dia pun ingin mengambil alih PKB begitu dengan cara-cara untuk kepentingan pribadinya dia, yaitu membela dari adiknya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, yaitu yang saat ini terancam dipansuskan begitu. Ini betul-betul cara-cara seperti ini seperti apa ya? Seperti negara yang juga kita kalau melihat Pak Jokowi juga kan seringkali Oh seperti ya, tidak itu begitu ya. ya jadi Seperti apa seorang ya, membawa justru ya membawa NU itu menjadi masuk ke wilayah politik dan menjadi personal gitu kan. Ini jadi wilayah betul. personal karena kan waktu dia kemarin menyebut bahwa adiknya itu dipansuskan itu karena Menak itu dipansuskan karena adiknya ketua umum PKB kan, itu ketua umum PBNU ya kan. Ini jadi bahaya karena yang termasuk ada di situ ada warga Nahdliyin yang juga Golkar, ya ini Nusron Wahid yang ikut jadi anggota tim pansus. Ini untungnya, tapi saya kira Caimin ini memang banyak untungnya ya, karena Banyak ini untung. ini kan terjadi di masa akhir jabatannya Pak Jokowi begitu ya. Ini kalau masih jabatannya Pak Jokowi masih panjang, wassalam itu Caimin pasti. Ya. Iya, iya, dan kita tahu hubungan Caimin dengan Prabowo itu cukup dekat, begitu ya. Ya. Dan bahkan kemarin pada saat hari lahir dari PKB itu juga ada diwakili Pak Prabowo oleh Sufmi Dasko, yaitu Ketua Harian DPP Gerindra. Itu kan secara jelas begitu di hadapan semua ketua umum partai begitu mengajak PKB untuk segera bergabung dengan pemerintah ya seperti itu gitu. Jadi dan Caimin ini lincah ya Mas Herslu sebetulnya. Ya, itu yang membuat saya lihat itu membuat dongkol. Dan salah satu yang kita tayangkan itu adalah ketika Caimin itu menyebutkan nama yaitu Kiai Haji Marzuki yang dipecat dari PWNU Jawa Marzuki Timur. Mustamar ya, Mustamar Marzuki. Mustamar, Ya, ya. Marzuki Mustamar yang dia katakan bahwa kalau menjadi ketua NU dia tidak menyebut PBNU. Bagi saya ketua NU adalah Pak Marzuki Mustamar. Jadi kalau tidak ada SK-nya saya buatkan SK-nya gampang. Nah itu disebutkan juga oleh Yahya Stakuf sebagai salah satu hal gitu yang apa sepertinya mengganggu sekali begitu. Jadi mengungkit-ungkit soal-soal itu yang sebetulnya itu adalah wewenang dari PBNU. Itu menjadi salah satu alasannya. Ya, ya. Dan yang menarik kemudian Jazilul Fawait ini dari PKB, dia menyatakan bahwa dia mendengar akan ada upaya untuk MLB atau muktamar luar biasa Betul. PNU, tapi katanya PKB tidak ikut-ikutan. Nah, ini tekniknya begitu, dia ngomongin seperti itu, tapi PKB tidak. Siapa yang mau melakukan muktamar luar biasa PBNU untuk NU ini? Ini kan jadi menarik ya. Jadi karena pansus haji dibalas dengan pansus PKB, dan sekarang dibalas lagi dengan muktamar luar biasa. Ini bisa membuat kasihan ini Nahdliyin ini bisa terpecah belah nih gara-gara ini, Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali. Ini bisa terpecah belah dan bahkan kalau netizen itu mengatakan, "Ayo Caimin bikin pansus PKB-nya untuk menilai kelakuannya Ketua Umum PBNU," begitu. Ini kata netizen. Ya, Jadi ya. di sini bikin tim 5 dan membuat pansus. Nah, PKB juga membuat pansus juga untuk menyelidiki kelakuan dari Ketua Umum PBNU. Ya, kita tahu kelakuan dari Ketua Umum PBNU yang belakangan ini apa namanya? Ya yang juga menaknya ya Yakut begitu berbagai pernyataan tentang misalnya ketua KPU itu diungkit lagi Mas Hersu bahwa ini juga berasal dari ini kelakuan dari Banser, GP Ansor apa dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat memang jadi riuh sekali. Ini kasihan saya melihat para Nahdliyin ini akibat dari
ketidakrelaan dari Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf soal adiknya diperiksa begitu. Padahal yang memeriksa kalau seandainya dia melihat itu juga orang-orang NU juga ya, antara lain seperti yang dari Golkar, Nusron Wahid begitu kan. Saya rasa ada juga yang lain begitu. Ini memang pendekatannya memang mereka sudah keras ya Mas Hersu kalau kita lihat. Jadi untuk pendekatan yang smooth itu sepertinya sudah sulit begitu. Ya, tapi seperti Anda katakan tadi itu rasanya memang agak berat sekarang dalam situasi sekarang ini karena bagaimanapun juga nantinya Cak Imin ini kan akan jadi bagian dari pemerintahnya Prabowo Gibran begitu ya. Jadi kalau di zamannya Pak Jokowi pasti udah langsung ada PKB tandingan ini. Ya. Ya, bisa jadi seperti itu ya kalau di Ya. zaman Pak Jokowi. Tapi saya rasa Pak Jokowi sekarang ini kan sedang sibuk betul dengan Ya. IKN, Versus sampai kemudian apa masalah-masalah lain itu kita lihat seperti Nggak penting terabaikan. lagi ya, nggak penting lagi buat Pak Jokowi ya. Ya, ya. Iya. Jadi kontras banget Pak Prabowo-nya asik bukan asik ya, keliling dunia gitu bertemu dengan tokoh-tokoh dunia yang saya kira ini nggak mungkin. Kalau dulu ini ya, Pak kalau sudah Pak Jokowi yang melakukan seperti itu pasti glorifikasi dari pendukungnya luar biasa itu, ketemu Putin, ketemu Erdogan dan sebagainya dan bisa ngobrol dengan empat mata itu pasti wah itu udah diglorifikasi. Tapi sekarang justru yang kontras sekali memang sekarang. Pak Jokowi sibuk di IKN dan kemudian Pak Prabowo sibuk keliling dunia gitu. Nah memang saya kira ya memang levelnya Pak Jokowi kelasnya seperti itu sih. Iya. Ini beberapa yang menarik ya dari yang dilakukan dari Pak Prabowo. Seperti misalnya yang ramai beredar viral begitu adalah foto bagaimana keakraban Pak Prabowo dengan Erdogan begitu kan Mas Ya, ada videonya malah Mbak, ada videonya itu. Ada videonya. Saya tidak tahu, saya malah mencurigai ini artificial intelligence atau tidak ya, atau asli. Pak Prabowo itu berusaha bersalaman begitu kan, mengajak salaman dan agak memaksa Erdogan. Bukan itu sebenarnya konteksnya. Konteksnya adalah Pak kan kemudian baru keluar sekonteksnya sesudahnya. Ya, Pak Prabowo itu rupanya sungkan lah gitu ya, karena Pak Erdogan itu mau menghantarkan Pak Prabowo sampai mobil, kan gitu dah. Makanya dia colek gitu, bukan dia colek dan maksudnya nahan supaya udah sampai di sini aja lah kira-kira begitulah, Pak. Itu kan sesuatu yang viral dan itu khas dari Pak Prabowo sebetulnya. Jadi spontanitas itu begitu. Nah, itu kemudian viral baru kemudian ada yang menjelaskan. Tapi tidak meledek loh Mas Hersu. Kalau dulu Pak Jokowi yang seperti itu orang mungkin sudah meledek. Kalau ini enggak, malah justru orang geli begitu ya. Udah enggak apa-apa kan, kesannya seperti itu, nggak apa-apa begitu. Udah memang udah nggak, jangan anterin ke mobil deh, kira-kira begitulah maksudnya ya. Tapi harus kata si Pak, kan, nah ini kita bisa lihat kok videonya ya seperti itu, konteksnya itu seperti itu. Jadi tangannya Pak Erdogan itu kemudian, gua mau anterin lu sampai mobil, kira-kira gitulah bahasanya ya. Dan saya yakin kalau komunikasi antara Pak Prabowo dengan Pak Erdogan pasti itu lancar karena masing-masing juga pasti menguasai bahasa Inggris dengan bagus kan gitu, Mbak. Iya, begitu juga pertemuan dengan Putin ya Mas Hersu kita lihat. Putin ini ahli bahasa loh, macam-macam bahasa. Ahli bahasa. Iya, nggak mungkin mantan ketua KGB dia tidak ahli berbagai macam bahasa begitu kan, salah satu syaratnya. Tapi tetap saja Putin ini memang dia teguh ya, dia ingin memperkenalkan Rusia, bangga dengan Rusianya ya, dia tetap berbahasa Rusia. Dan Pak Prabowo menjawab. Dan walaupun Pak Prabowo ini sangat lancar begitu ya, tapi dia tidak malu-malu dengan membawa cari kertas begitu sebagai cue card. Mungkin Pak Prabowo menulis poin-poinnya di situ, sekali dia melirik dan kemudian menjelaskan ini dan terlihat santai begitu, kita melihatnya juga bukan laptop ya, bukan laptop kan. Secari kertas yang sepertinya dia selipkan saja di saku, kemudian dengan cuek dia taruh di situ dan dia poin-poin mungkin nanti takut ada yang terlupa, dan itu sangat wajar dan kita melihat sebagai sesuatu yang genuine gitu ya, justru asli begitu. Ya kalau di konteks internasional saya rasa ini Pak Prabowo memang sangat-sangat menguasai. Dan kenapa lama sekali ya lawatannya? Katanya dulu kalau sudah jadi kalau terpilih akan dikenal-kenalkan oleh Pak Jokowi. Iya, jadinya Pak Jokowi kelihatannya Pak Prabowo kelihatannya menghindari untuk diajak kemah di istana gitu, di IKN. Iya. Jadi orang juga bertanya Mas Hersu, ini kenapa lama banget nih lawatannya begitu ke beberapa negara, jangan-jangan menghindari IKN. Tapi
Tapi yang IKN ini menarik Mas Herssu, karena ternyata Sebentar dikit ada lagi kan, memang Pak ya, Jokowi kan rencananya mau sidang kabinet dan dikata dia nggak bisa karena ini masih banyak yang di Paris kan, menterinya begitu kan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi masih sangat powerful, nggak pada pulang lu, balik gua mau loh, rapat kabinet di IKN. Ternyata nggak juga gitu yang. Nah menteri-menteri yang lain kelihatannya berlindung di ketiaknya Prabowo itu ikut-ikutan bilang saya mendampingi Pak Prabowo di Paris nih, jadi belum bisa pulang gitu harapnya. iya, kalau kita pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Pramono Anung itu seperti itu Mas Herssu. Bahkan dia yang ada di luar negeri pun itu langsung disuruh pulang. Saat itu juga begitu. Misalnya sedang ada pertemuan dengan pihak lain, dengan pihak swasta dan sebagainya. Kalau Pak Jokowi memang sudah akan ada sidang kabinet, apalagi kalau sidang kabinet terbatas itu artinya sangat urgent. Menteri yang bersangkutan secara teknis harus hadir, itu maka langsung ditelepon oleh Pramono Anung begitu untuk dia segera pulang karena esok hari itu harus datang, harus hadir seperti itu. Tapi ini sepertinya Pak Prabowo santai-santai saja dia di sana begitu. Ya oke, jadi oke balik sekarang ke IKN-nya Mbak. Ya, ini beberapa yang tersisa dari IKN ini sebelum kita membicarakan relawan Mas Herssu. Ini yang menarik dari berkantornya Pak Jokowi di IKN selama 2 hari 3 malam lah ya begitu. Ini ternyata itu motor atau moge yang ditunggangi oleh Menteri PUPR yaitu Pak Basuki itu ternyata nunggak pajak gitu Mas Herssu. Ini cukup ramai ini. Bukan motornya Pak Jokowi ya, bukan ya? Kalau motornya Pak Jokowi itu tidak dimasukkan ke dalam LHKPN. LHKPN. Oh ya ya, jadi ada 2 kasus ini ya. Jadi punya Iya, Pak iya, Jokowi iya. tidak masuk ke LHKPN, Pak Basuki belum bayar pajak. Iya, iya. Aduh. Ya, oke. Nah, tapi kemudian kita pembenarannya adalah kemungkinan itu bukan motor dari Pak Jokowi, bisa jadi minjem begitu ya. Oh, minjemnya Tapi kok kalau sering motor banget ya. Minjemnya kok sering iya, banget. Nah, itu sering karena bisa jadi gratifikasi loh, jangan salah kan kayak gitu-gitu, ya kan? iya. Karena motor ini sudah beberapa kali dipakai dalam Ya. beberapa acara ya Mas Enzo, motor yang sama. Dan kalau motor yang dulu, memang saya lupa namanya, yang motor hijau itu yang custom itu Mas Enzo, harganya 125 juta atau berapa itu custom, itu memang dulu pernah masuk LHKPN, kemudian sudah keluar dari LHKPN-nya Pak Jokowi, dan ketika ditanya itu memang sudah diberikan kepada Kaisang motor tersebut, gitu, sudah menjadi milik Kaisang. Nah kalau yang ini lain lagi, tapi ketika ditelusur LHKPN Pak Jokowi tahun 2023 ternyata tidak masuk. Nah, ini motornya siapa gitu orang bertanya ya. Nah, kalau yang satu lagi ini yaitu yang menarik, motor yang dipakai oleh Pak Basuki, Menteri PUPR begitu. Ternyata itu sudah habis pajaknya pada tanggal 6 Maret 2024 kemarin. Dan pajaknya lumayan loh karena ini moge ya. Yaitu total pajaknya itu senilai 2.976.000. Ini lumayan ayo Pak Basuki itu motor pinjam atau punya Pak Basuki itu. Mungkin Pak Segera Jokowi dibayar. alasannya gini, karena tiba-tiba mendadak beliau kan diminta jadi PLT Otorita IKN dan itu harus segera selesai kan gitu. Jadi nggak punya waktu Pak Basuki untuk ngurus itu karena beliau sibuk untuk membereskan IKN itu gitu loh Mbak. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dinyinyirin Iya, lah, kasihan. please lah ya. Sudah sampai sekarang Pak Jokowi belum juga menunjuk siapa pengganti sebagai definitif ketua OIKN gitu ya, kerja berat betul. Dan terakhir ini katanya sampai malam pun dia mengunjungi lokasi konstruksi begitu Mas Irsu karena memang pembangunan dilakukan 24 jam untuk mengejar begitu kan. Dan yang menarik lagi yang lainnya ini juga keluhan dari dari netizen, juga unggahan dari masyarakat setempat yang mengatakan bahwa ternyata jembatan Pulau Balang yang kemarin diresmikan bersama-sama dengan para influencer begitu, mereka menagih itu, dan selain melewati tol, menginspeksi tol, juga ke jembatan Pulau Balang ini untuk meresmikan gitu. Itu ternyata belum bisa digunakan untuk umum Mas Hersi sebetulnya. Jadi baru bisa dibuka untuk umum itu pada bulan Desember 2024. Lah kalau seandainya jembatan itu masih under construction kalau seperti itu ya, itu kenapa harus diresmikan ya kemarin? Apa? Desember Mbak, kalau Desember kan udah Pak Jokowi lagi presidennya. Iya. Pak Jokowi Dan ini kan setiap kali ada jalur pendek aja diresmikan sendiri. Ingat nggak waktu jalan tembus betul. di Bali waktu itu ya? Saya lupa di mana itu. Saya jalan tembus gitu, Pak Jokowi yang meresmikan. Saya terheran-heran. Apa iya sih seorang presiden sampai urusan begini aja mesti di presiden yang meresmikan? Kenapa? Ya kalau agak di atasnya di bawahnya sedikit Menteri PUPR. Tapi saya kira mungkin nggak perlu sampai Menteri PUPR, cukup gubernur setempat lah Gubernur. gitu ya, gitu loh. Itu Pak Jokowi Ya, pokoknya kagak bisa lihat barang yang harus resmi diresmikan, Mbak.
Iya, jadi ini seperti misalnya jalan-jalan tol di Jawa kan juga begitu. Ruas Semua. sekian nama sekian diresmikan, sekian nama. Jadi sepertinya berkali-kali jalan itu diresmikan. Begitu juga dengan jembatan Pulau Balang ini, ternyata masih ada finishingnya begitu ya yang harus dilakukan. Sampai berapa bulan berarti? Sampai 4-5 bulan gitu baru bisa diresmikan. Berarti finishingnya cukup banyak dong. Ini kalau dalam hal ini baru selesai 90% diresmikan gitu mungkin ya. 80% diresmikan, baru nanti diresmikan lagi. Ya itu antara lain dan juga pernyataan Pak Jokowi ini juga cukup ramai Mas Hersul, yaitu bahwa apa namanya dia menginginkan bahwa tidak ada kejahatan sama sekali. Jadi 0% atau zero begitu ya, zero kejahatan di IKN begitu. Ini mendapatkan tanggapan yang sangat luas begitu juga dari para pengamat, para kriminolog apa dan sebagainya. Salah satunya itu misalnya dari Nuruddin Lazuardi. Ini dulu kalau tidak salah kawan kita juga ya Mas Hersu. Yang dia mengatakan bahwa kriminal yang rendah itu antara lain misalnya seperti di Islandia atau Iceland, seperti Selandia Baru begitu ya. Tapi itu pun masih tetap ada begitu. Apalagi kalau seandainya dia menyebutkan misalnya Bapak Presiden ingin ibu kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali. Itu yang dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media ya kalau Yusuf Permana itu dan kemudian dia juga akan untuk menjadi contoh dari investasi lah begitu ya ramah investasi. Nah menurut Nurudin ini salah satu kriminolog dari UI dia mengatakan bahwa kemiskinan, ketimpangan sosial, Nah, ketidakadilan ekonomi, poin. pengangguran, Ya. penggunaan narkoba, lingkungan yang tidak aman dan sebagainya itu yang menyebabkan kejahatan gitu. Jadi kalau saya lihat di sini memang literasi Pak Jokowi itu sangat-sangat kurang ya. Bagi Ya. dia kejahatan itu ya hanya orang mencuri, orang menjambret, terjadi pembunuhan, itulah kejahatan. Padahal kejahatan itu kan berbagai macam jenis kejahatan, ada kejahatan etika, ada kejahatan moral, apa dan sebagainya. Bahkan kalau seperti IKN, kalau saya melihat bagaimana sebuah tempat kita mengharapkan akan terjadi zero kejahatan di situ, nol kejahatan, sama sekali tidak ada kejahatan. Sementara pada prosesnya sendiri itu sudah banyak kejahatan di situ. Seperti misalnya menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ada sekitar 21 komunitas adat itu di wilayah IKN dan sekitarnya. Dan sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 6 atau berapa itu ada di wilayah intinya IKN. Dan Yes. mereka ini harus terusir, mereka harus pergi. Itu Ya. apakah bukan suatu bentuk kejahatan juga begitu, Mas? Ya, ya, ya. Dan ketimbang tadi disparitas gitu ya kan. Gimana kalau di situ sekitarnya warga sekitarnya kemudian miskin, sementara itu orang kaya, ya pasti akan terjadi kejahatan. Emangnya kemudian mau ditembok gitu kayak Trump mau bangun tembok dengan Meksiko tuh ibu kota kan nggak mungkin dilakukan semacam itu. Ya memang kelihatan sekali memang rendah sekali literasinya Pak Jokowi itu cuma pokoknya mikirnya gua pengen begini kerjain gitu. Tapi ya karena memang kalau orang nggak rendah literasi ya dampaknya seperti itu Mbak Aki. Oke, sekarang Iya. sekarang langsung ke relawannya deh Mbak. Saya nggak sabar nih nunggu ceritanya yang ini Mbak. Iya, relawan ini tentunya dari berbagai unsur ya, relawan gitu kan. Banyak sekali relawannya Pak Jokowi saya rasa ini beberapa diambil perwakilan-perwakilannya seperti Bara JP, Projo apa dan sebagainya, perwakilan sedulur Jokowi apa dan sebagainya. Tapi ini lagi-lagi pasti pakai uang negara begitu Ya seperti katakan Mas. pastilah. Pasti pakai uang negara dan itu tadi misalnya diasumsikan 5 juta per orang saja sudah 2,5 miliar. Kalau satu orangnya misalnya sekitar 10 juta begitu ya Mas Hersu dari transportasi, akomodasi, terus kemudian pengamanan tidak hanya melekat di satu orang yang pergi tapi pengamanan yang ada di sekitarnya, koordinasi apa dan sebagainya begitu. Berapa miliar coba dihamburkan untuk acara seperti ini dan kemudian manfaatnya apa? Kan itu yang ditanyakan. Kalau kemarin orang-orang mempertanyakan apa manfaat dari para influencer Raffi Ahmad, Irwan Syah dan kawan-kawan gitu ya, itu datang ke sana itu manfaatnya apa? Menurut Grace Natali ini dia sekarang sebagai staf khusus presiden ya Mas Hersu ya, yang sepertinya menjadi jubir juga bahwa itu membentuk transparansi gitu. Mereka nanti akan bercerita dan transparan kepada publik. Kalau transparansi yang diajak ya bukan semuanya yang memang selama ini ngekor ke Pak Jokowi sebagai influencer dari Pak Jokowi yang apapun dilakukan ya mereka akan mengendorse begitu kan. Nah, seharusnya semua unsur dong kalau transparan semuanya yang diajak gitu karena masyarakat Indonesia ini beragam. Semuanya ambil satu-satu contohnya sebagai perwakilan gitu. Begitu juga dengan para relawan ini sampai
saat-saat terakhir dia sebelum lengser masih dipelihara ini para relawan. Dan sepertinya saya lihat sifat ini, kelakuan ini juga diturunkan kepada anaknya begitu. Saya lihat seperti misalnya relawan Gibran yang ketika kemarin Gibran akan nyalon menjadi nyawapres begitu, mereka sangat gencar, dan sekarang ini seperti Gibran Center misalnya yang sudah meminta, menagih begitu ya, semacam bayaran gitu untuk menjadi pendamping dari pelaksanaan makan siang gratis. Ini kan mereka semua bekerja tidak dengan sukarela, namanya relawan, harusnya sukarelawan gitu kan. Tapi ternyata tidak sukarelawan, pasti selalu ada di belakangnya begitu. Oke, ini kelihatannya nggak ada habisnya kalau ngomongin Pak Jokowi, dan siap-siap aja nih, semakin mendekati akhir masa jabatannya Pak Jokowi, makin aneh-aneh aja nanti kelakuan Pak Jokowi ini untuk apa, IKN ini ya. Jadi siap-siap boncos lagi, karena kemarin aja kan ternyata dari utang di pemerintah itu masih nambah terus. Jadi kita baru tahu tuh ya, kelihatannya kalau kenapa Pak Prabowo menempatkan ponakannya sebagai wakil menteri keuangan gitu, mungkin untuk jagain gitu, jangan tambah utang melulu, udah pusing gua lihat utangnya segitu gede gitu ya. Tapi ternyata masih jebol juga, karena ternyata dari bulan Mei sampai Juni itu saja kemarin Mbak Agi ada tambahan utang itu 91 triliun, 91,85 triliun. Bayangkan itu dalam 1 bulan nambah utang pemerintahnya Pak Jokowi, dan kemudian kita kan nggak ikhlas banget kalau dipakai-pakai untuk mobilisasi relawan dan sebagainya seperti itu. Ini gede, seperti yang disebutkan tadi, kalau 500 orang itu kan baru relawannya. Kalau kemudian melibatkan pengamanannya Pak Jokowi, kemudian melibatkan logistiknya, persiapan dan sebagainya, di situ kan pasti ini anggarannya gede banget lah. Pasti kata dia, Anda nyebut per orang misalnya dikasih uang saku 500.000 nggak mungkin. 5 juta. Satu orang 5 juta. Oh, Satu orang 5 juta. juta. Satu orang 5 juta, bukan 500.000 ya, 5 juta enggak? Tapi kemudian itu baru sangu ya, belum tiketnya, atau udah termasuk sangu juga? Enggak, itu prediksi saja Mas Hersu. Ini Oh. netizen Oh, prediksi. netizen. Seandainya satu orang 5 juta saja sudah 2,5 miliar. Padahal Ya. dengan mereka datang dari mana-mana, dari seluruh Indonesia Oh, begitu iya, ya, iya, tidak iya. hanya dari Kalimantan sendiri, tapi dari berbagai penjuru provinsi begitu. Itu tidak mungkin mereka dengan satu orang biayanya 5 juta. 5 juta. Nggak mungkin ya. Tiket pesawatnya aja udah nggak mungkin seperti itu ya, Mbak Agi ya. Meskipun dia di tengah-tengah, tetap aja itu biayanya sangat sangat mahal gitu. Oke. Iya, dan orang menunggu Mas Hersu, kapan suku-suku di Kalimantan, orang-orang Dayak itu yang membela Pak Jokowi selama ini, juga mereka komunitas adat, ada 21 komunitas adat itu di daerah tersebut begitu, yang kemudian diundang untuk menyaksikan, ini loh kalian harus pergi dari sini karena untuk merelakan tempat ini dibangun menjadi tempat seperti ini. Nggak ada Mas Hersu, dan kita tidak melihat ada rencana itu. Ya, nanti kita tunggu, mungkin dengar usulan Mbak Agi mungkin akan dilakukan oleh itu. Oke, Mbak Agi ya. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.